Makanya yuk sebelum masuk Ramadan kita bersih-bersih diri. Barangkali kita punya salah sama keluarga, sama anak, tetangga, minta maaf, minta halal. Ya, barangkali kita pernah mager tanah orang, mager laut. Bukan sekedar kehidupan dunia, tapi yang dipikirkan adalah kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas, pikirnya panjang. Tapi kata Nabi, wal ahmak, orang bodoh adalah orang yang pikirannya cuma pikiran-pikiran dunia. Bagaimana caranya dapat kerja, habis itu bagaimana cara cicilan motor, bagaimana caranya pengen kawin, caranya KPR, caranya bodoh. Kenapa? Pikirannya pikirannya cuma nasib dia saat itu sampai mati, itu saja, pendek, Pak. Ya. Tapi orang cerdas kata Nabi, bukan nasibnya saat itu sampai mati yang dipikirkan, tapi kehidupan setelah mati sudah dia persiapkan. Tuh. Ya, dan jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Apalagi sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Ingat Pak, Ramadan itu bukan cuma pahala yang dilipat gandakan, tapi dosa pun akan dilipat gandakan. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir dan Al-Awsat. Kata Nabi, ittaqu syahr Ramadan. Berhati-hatilah kalian terhadap bulan suci Ramadan. Fa innal hasanat tudha'afu fihi. Karena sesungguhnya kebaikan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Wa kadas sayyi'at. Dan yang dilipat gandakan bukan hanya pahalanya, tapi juga dosa-dosa dari maksiat yang dikerjakan. Kata Syekh Ibnu Hajar dalam Ittihaf Al-Islam, makna hadis ini adalah barang siapa yang mengerjakan dosa kecil di bulan suci Ramadan, maka akan tercatat sebagai dosa besar. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jangankan dosa besar, dosa kecil jangan kita lakuin dah di bulan suci Ramadan. Ini kira-kira dosa kecil bapak-bapak apa nih yang biasa bapak-bapak lakuin? Bapak-bapak itu sulit jaga mata ya? Bapak-bapak itu sulit jaga mata loh. Ya, ayah awe geuli seletik, di ujung lebih ke ujung, dijerekeun, divideokeun ya, betulnya. Ya, mata bapak-bapak sama mata ibu-ibu beda Pak. Dalam ilmu neurosains dikatakan perempuan itu cuma jelalatan doang. Perempuan setelan mata dari Allah itu jelalatan Pak. Makanya jangan heran kalau perempuan tuh masuk rumah orang, matanya nggak bisa diem. Oh lihat kulkasnya dilihat, plafonnya, lampunya, semua dilihat dah, diperhatiin. Emang setelan mata perempuan begitu jelalatan. Ya. Atau misalkan perempuan itu belanjanya 1 jam tapi barang yang dibeli cuma satu Pak, wajar. Perempuan itu matanya jelalatan tapi otaknya kosong. Ulah kosong. Makanya Bapak jangan GR kalau diliatin cewek cakep. Kenapa? Matanya doang ngeliatin, otaknya mah kosong. Jangan GR Pak. Beda sama laki-laki. Laki-laki dalam ilmu neurosains, dalam ilmu otak, walaupun matanya nggak jelalatan, tapi sekali ngeliat langsung screenshot Pak. 3 hari 3 malam itu bisa kebayang Pak. Laki-laki nih ngelihat perempuan cantik, body kayak gitar Spanyol, mantep lah. Itu Pak bisa 3 hari 3 malam, bahkan bisa jadi khayalan berminggu-minggu. Laki-laki itu. Ya, itu secara ilmiahnya, secara hadisnya ada. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi di siang hari berjalan bersama sahabat. Kemudian kata Nabi begini, wahai para sahabatku, saya ketika itu Nabi ngelihat perempuan nggak sengaja tuh. Dengan catatan ya tidak sengaja. Aman orang kan sengajanya. Nabi tidak sengaja di siang hari ketika bersama sahabat yang ngelihat perempuan. Akhirnya apa? Kata Nabi, wahai para sahabatku, aku pulang dulu ya bentar. Kata para sahabat, wahai Nabi, rek naon? Terus ulah tanya cicing. Nabi pulang menemui istrinya yang bernama Sofia. Sofia sedang bikin adonan Pak. Kata Nabi, Sofia cuci tangan gih. Emang kenapa wahai suamiku? Udah, gak usah banyak tanya. Sahabat nunggu di luar rumah Nabi. Kata sahabat, wah Nabi masa siang-siang ya?
Akhirnya nggak lama Nabi keluar rambutnya basah. Kata Nabi begini, idza nazartum ila imra'atin la tahil falyati ahlahu fa innahu yuzilu dzalik. Wahai para sahabatku, kalau kalian melihat wanita yang tidak halal bagi kalian, kemudian timbul syahwat kalian, maka segeralah datangi istri kalian. Karena sesungguhnya mendatangi istri kalian dapat menghilangkan lintasan-lintasan yang ada di kepala kalian, dapat membersihkan hati kalian. Itu sekelas Nabi loh Pak. Ya, kita wajarkan karena Nabi pun manusia, apalagi model-model kita Pak. Ya Allah. Ya, sering banget kan ya di jalan nggak sengaja astagfirullahaladzim. Buat orang soleh Pak astagfirullah dan tidak menikmati lagi, walaupun itu bisa jadi bayangan. Tapi bagi yang menikmati astagfirullah, emang benar begini itu dibuka. Kajuran. Ya Allah, jadi bayangan bermalam-malam, berhari-hari. Itu bedanya setelan mata laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan jelalatan itu biasa Pak, setelannya begitu. Ya, perempuan walaupun semua dilihat otaknya kosong, gak ada yang kebayang. Pun laki-laki walaupun gak jelalatan, sekali ngelihat Pak tergambar. Kata Nabi apa? Kata Nabi, fa innal mar'ata yukbilu fi surati syaitan wa yudbiru fi surati syaitan. Perempuan yang nggak halal biasa dihiasi oleh setan di kepala kita. Padahal istri kita lebih cakep tuh, ya. Tapi ngelihat perempuan yang tidak halal, padahal nggak lebih cakep dari istri kita, setan itu pinter Pak. Dibikin indah di kepala kita sehingga jadi bayang-bayang. Itu hati-hati, ya. Makanya prioritas menundukkan pandangan mata itu untuk kaum laki-laki. Dan prioritas menutup aurat itu untuk kaum wanita, kaum perempuan. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Contoh dosa kecil. Cuman hati-hati, dosa kecil ini kalau dilakukan di bulan suci Ramadan akan tercatat sebagai dosa besar. Oleh karenanya yuk sama-sama kita perbaiki diri sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Terakhir Pak, terakhir. Terkadang orang berpikir bahwa dosa-dosa itu hanya akan dibalas di akhirat saja. Ternyata tidak. Terkadang dosa akan Allah segerakan hukumannya, akibatnya semasih orang itu hidup di dunia. Ada seorang ustadz, ketika sholat dia sakit kakinya. Akhirnya dia berobat ke dokter. Kemudian kata dokter, Pak Ustadz asam urat. Dikasih resepnya, dimakan obatnya sampai habis nggak sembuh. Balik lagi ke dokternya, dikasih resep lagi, dihabiskan obatnya nggak sembuh. Sampai belasan kali Pak bolak-balik ke dokter yang sama itu. Kemudian yang pegel itu bukan si ustadznya, tapi dokternya yang pegel. Kata dokter, tak bolak-balik mulu berobat nggak sembuh-sembuh. Semua obat sudah ustadz coba, tinggal satu yang belum ustadz coba. Emang apa dok? Ini kebetulan dokter tukang ngaji. Kata dokter, ustadz udah minum obat tapi ustadz belum taubat. Wah, barangkali ada dosa yang ustadz lakukan yang ustadz belum taubat. Itu menjadi sebab penyakit yang ustadz alami sampai saat ini dan tidak sembuh-sembuh. Ustadz sadar, oh iya ya, barangkali sakit saya ini karena apa? Karena maksiat yang belum saya taubat. Akhirnya si ustadz itu bermunajat kepada Allah, minta ditunjukkan, ya Allah saya salah apa. Akhirnya diberi hidayah oleh Allah, petunjuk, dia tahu salahnya, dia tahu dosanya, dia bertobat. Setelah bertobat apa yang terjadi? Sembuh dari penyakitnya. Maka ini jadi contoh buat kita kalau kita punya masalah sekarang, masalah ekonomi, masalah kesehatan, keluarga, anak semua. Ayo, jangan cuma diikhtiarkan saja secara zahir, tapi kita coba introspeksi diri. Barangkali ada dosa yang belum sempat kita coba taubati dosa-dosa kita, insya Allah masalah yang kita hadapi Allah selesaikan. Ya, makanya yuk sebelum masuk Ramadan kita bersih-bersih diri. Barangkali kita punya salah sama keluarga, sama anak, tetangga, minta maaf, minta halal. Ya, barangkali kita pernah mager tanah orang, mager laut. Sinetron azab gas sudah ada ya? Iya, apa jenazah tertimpa gas 3 kilo itu ada tuh sinetronnya. Nah, cuma sinetron azab pagar laut belum ada nih.
Ya, saya lagi nunggu keluar ke sinetron Azab Pagar Laut ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita beristighfar pada Allah, bertobat kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini walaupun sebentar, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sampai kita mati husnul khotimah. Kemudian sekali lagi kita doakan almarhum Bapak Haji Surono bin Asyari, begitu pula almarhumah yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah terima iman Islamnya, diampuni dosa dan khilafnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله بحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما استغفرنا وما تصدقنا من هذه الأطعمة وما عملنا من عمل صالح هدية منا واصلة ورحمة من فضلك نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح Bapak Haji Surono bin Asyari ولجميع المرحوم المرحومة المذكور أسماؤهم وأنت أعلم بهم اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وعتقا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.